Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara untuk belajar di dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema jalan keselamatan yang saya ambil dalam Roma pasal 5 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Diperdamaikan dalam ayat ini diucapkan sebanyak 2 kali. Diperdamaikan dalam bahasa Yunani yaitu katergemen yang artinya mendamaikan, dan keselamatan dalam bahasa Yunani yaitu sothesometha yang artinya menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dulu bahwa keselamatan orang percaya terletak dalam darah Kristus dan didamaikan dengan Allah, sehingga orang percaya diampuni dan didamaikan. Ini adalah keselamatan yang pertama. Kita bisa lihat dalam Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26. Di sana dikatakan bahwa seorang percaya terus diselamatkan oleh iman yang hidup dan persekutuan dengan Kristus yang hidup. Jikalau Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga Ia memberi kita hidup yang kekal dan rela mati ganti kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di dalam dunia ini. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita memiliki kehidupan yang sangat diberkati. Ada 3 poin yang saya ambil dalam ayat ini. Yang pertama yaitu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Penebus kita telah memberi keselamatan kepada kita sehingga kita dengan Allah itu damai. Tidak ada yang namanya permusuhan, sehingga kita hidup damai, hidup tentram di dalam kasih Tuhan. Yang kedua yaitu beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sangatlah sempurna. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak ada batasnya, kasih agape. Kasih agape, kasih tanpa pamrih. Tuhan memberi kita kasih yang tulus, sehingga Ia tidak melihat masa lalu kita begitu rumit, masa lalu yang telah kita lakukan. Ia mengampuni kita dengan darah Kristus. Di dalam Yesus kita diampuni dan diterima apa adanya, tidak peduli bagaimana keadaan kita sebelumnya. Yesus telah membuat hidup kita lebih istimewa lagi. Bahkan kita boleh bermegah dalam pengharapan bahwa kelak kita akan mendapat kemuliaan Allah. Kegembiraan, kesengsaraan dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita, membentuk sifat kita yang dulu begitu sangat rumit untuk dibentuk orang lain, sehingga kita bisa tahan uji. Ketika kita menjadi tahan uji, maka kita akan selalu melihat pengharapan di balik setiap kesengsaraan. Yang ketiga yaitu memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan yang lahir dari pekerjaan kasih karunia tidak akan pernah mengecewakan, sebab kasih Tuhan kepada kita itu sangat luar biasanya. Pada saat kita masih durhaka dan berdosa, Yesus telah rela mati berkorban sampai rela bagi penebus kita, dosa kita, terlebih setelah kita dibenarkan. Nah, untuk itu mari kita jalani hidup ini kita secara benar sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.